Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi dari Kedokteran 2019 akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan juga jamur. Jadi, pewarnaan gram itu merupakan suatu metode untuk membedakan spesies berdasarkan dua kelompok besar, yaitu gram positif dan juga gram negatif, berdasarkan sifat kimia maupun fisik dinding sel mereka. Nah, apa sih bakteri gram positif maupun gram negatif? Jadi, bakteri gram positif itu bakteri yang mempertahankan zat warna gram A, yaitu kristal violet. Nah, pada saat diuji itu akan menunjukkan warna ungu. Sedangkan kalau bakteri gram negatif itu bakteri yang tidak mempertahankan zat warna gram A, sehingga pada saat diuji akan terlihat berwarna merah atau merah muda. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama alatnya itu yaitu OC cincin, bunsen, spidol permanen, objek glass, dan juga mikroskop. Sedangkan bahannya itu kristal violet, iodin, alkohol, safranin, dan juga lactobacillus bulgaricus. Nah, 4 reagen tadi yaitu violet kristal, itu berguna untuk zat warna utama. Kemudian ada larutan iodin digunakan untuk mengintensifkan warna utama. Kemudian ada alkohol digunakan untuk melunturkan zat warna utama. Dan terakhir ada safranin untuk mewarnai kembali sel-sel yang telah kehilangan zat utama setelah perlakuan dengan alkohol. Nah, yang pertama tadi itu kita mensterilkan alat-alat yang digunakan, seperti objek les maupun jarum OC-nya. Pada video ini tidak ditunjukkan, anggap saja sudah steril. Lalu kita memberi label. Lactobacillus bulgaricus kita labeli dengan LB, lalu kita menggambar lingkaran dengan diameter kurang lebih 1 cm sebagai tempat acuan kita menaruh biakan maupun warnanya nanti. Selanjutnya kita sterilkan jarum OC di atas api bunsen. Kemudian kita tambahkan aquades. Lalu kita letakkan pada objek gelas tepat di atas lingkaran yang kita gambar tadi. Secara merata, kita sterilkan jarum OC lagi dengan api bunsen. Selanjutnya kita mengambil biakan. Harus hati-hati, jangan sampai terlalu banyak karena akan mempengaruhi dari pewarnaannya nanti. Kita taruh di atas genangan air tersebut. Selanjutnya kita sterilkan lagi jarum OC di atas api bunsen. Kita tunggu sampai 10 menit sampai berwarna atau menimbulkan bekas seperti itu. Selanjutnya kita menfiksasi sebanyak 3 kali. Ini berguna untuk membunuh sel bakteri karena sel bakteri itu lebih mudah untuk menyerap pewarnanya ketika dia telah mati. Kemudian kita itu harus memastikan bunsennya telah mati. Kemudian kita meneteskan kristal violet di atasnya, lalu kita tunggu sampai 1 menit. Lalu kita bilas dengan aquades. Selanjutnya kita menambahkan iodin di atas objek les ini. Kemudian kita tunggu 1 menit juga. Kita bilas kembali. Lalu kita memberi alkohol dengan posisi 45 derajat.
Lalu kita bilas. Nah, pembilasan maupun penggiringan yang tadi kita lakukan itu berguna untuk menghilangkan kadar air yang berlebih, karena kadar air yang berlebih itu akan mempengaruhi pelarut lain seperti iodin tadi, atau reagen lain seperti iodin tadi. Nah, ini kita menaruh safranin, kita tunggu sampai 1 menit, kita bilas kembali. Kita biarkan kering dulu, lalu nanti kita tutup dengan cover glass. Lalu kita amati di mikroskop. Nah, selanjutnya yaitu pewarnaan bakteri. Pada kali ini saya menjelaskan tentang pewarnaan LPCB. Jadi, proses identifikasi mold itu dapat dilakukan dengan cara kombinasi dari makroskopis, mikroskopis, dan juga analisis biokimiawi. Secara makroskopis itu diidentifikasi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan wilayah fungi, sementara secara mikroskopis untuk mengetahui tipe dan warna dari hifa spora. Proses pewarnaan dibutuhkan untuk mempermudah identifikasi mold secara mikroskopis. Nah, apa sih LPCB itu? Jadi, LPCB adalah lactophenol cotton blue, merupakan suatu zat pewarna yang sering digunakan untuk mewarnai preparat semi permanen secara mikroskopis. Nah, zat pewarna tersebut akan mewarnai bagian sitoplasma dan menyebabkan bagian lingkungan sitoplasma berwarna biru terang, sehingga dinding hifa dapat terlihat dengan jelas. Nah, langsung saja kita lihat alat dan bahannya. Yang pertama, alatnya itu terdiri atas OC cincin, bunsen, cover glass, object glass, dan juga mikroskop. Sedangkan bahannya itu ada phenol, lactic acid, glycerol, dan juga cotton blue. Nah, 4 reagen tadi, yang pertama phenol sebagai fungisida, lactic acid sebagai clearing agent, cotton blue sebagai pewarna sitoplasma dari fungi tersebut, dan juga glycerin sebagai yang membuat preparat bersifat semi permanen. Nah, ini adalah video dari pewarnaan lactose. Yang pertama kita mengambil larut dari reagen lactophenol cotton blue itu, kemudian kita taruh di atas objek glass. Dan objek glassnya ini terlebih dahulu harus yang sudah steril atau yang sudah bersih. Kemudian kita akan mensterilkan jarum OC-nya di atas api bunsen. Selanjutnya kita mengambil kultur dari funginya itu pada bagian tepi. Kemudian menggunakan jarum OC yang satunya lagi, kita gunakan untuk meratakan kultur dari fungi tersebut di atas lactophenol cotton blue. Kemudian 2 dari jarum OC tersebut kita sterilkan lagi di atas api bunsen. Selanjutnya kita tutup objek glass dengan cover glass. Harus hati-hati sampai tidak ada gelembung udara. Nah, sekarang preparat ini sudah bisa kita taruh di mikroskop lalu kita amati. Kita menggunakan perbesaran 10 kali. Kemudian untuk bagian yang lebih dalam kita lihat yang 40 kali. Ini adalah hasilnya. Terlihat berwarna biru. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.